Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Nuryanti, SPD, CGP 7 dari SMP Miftahul Iman, Kota Bandung. Di sini saya akan menyampaikan koneksi antar materi berupa kesimpulan dan refleksi modul 1.1 mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama mengenai pendidikan dan pengajaran, pendidikan hakikatnya menuntun, kodrat alam dan kodrat zaman, serta budi pekerti. Adapun yang dimaksud dengan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan itu memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Juga disebutkan bahwa pendidikan itu adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Sedangkan pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Berikutnya adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang menuntun. Menuntun yang dimaksud adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidik diibaratkan sebagai petani atau tukang kebun, siswa diibaratkan sebagai biji yang disemai, di mana petani tidak dapat mengubah kodrat tanamannya, baik itu berupa padi atau jagung, tetapi ia dapat memperbaiki pertumbuhannya. Artinya pendidik dapat mengubah atau menuntun mengikuti perilaku yang baik bagi siswanya. Berikutnya adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai kodrat alam dan kodrat zaman. Bahwa pendidikan itu harus memperhatikan kodrat alam, yakni bakat potensi awal siswa yang dibawanya, juga lingkungan alam yang membentuknya, mempertimbangkan kearifan lokal. Sedangkan kodrat zaman yang dimaksud adalah pendidikan itu harus memperhatikan atau menyesuaikan dengan perkembangan zamannya. Berikutnya mengenai budi pekerti. Budi pekerti atau istilah lainnya adalah watak atau karakter, merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga merupakan perpaduan antara cipta, karya, dan karsa, di mana keluarga merupakan tempat utama dan tempat terbaik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter anak. Sekolah dapat berkoordinasi dengan baik dengan keluarga sehingga keselarasan budi pekerti dapat tercipta. Selanjutnya mengenai semboyan pendidikan yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, artinya di depan memberikan teladan. Ingmadyo Mangunkarso, artinya di tengah memberikan semangat dan motivasi. Tutwuri Handayani, artinya di belakang memberikan dorongan. Refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh adalah sebagai berikut. Bahan refleksi yang didapatkan, ada 3 pertanyaan pemantik sebagai bahan refleksi. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul? Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul? Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik di dalam kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, pemahaman selama ini bahwa murid adalah kertas kosong yang dapat diisi dibentuk apa saja oleh guru. Yang kedua, kebiasaan bahwa yang menentukan keterlaksanaan di kelas atau pengendali di kelas adalah guru, teacher center. Yang ketiga, pemahaman bahwa semua siswa pada dasarnya kemampuannya sama. Hal itu yang berubah dari pemikiran saya sekarang setelah mempelajari modul 1.1 ini adalah bahwa
Murid bukanlah kertas kosong, tetapi ia telah memiliki kodrat dan bakatnya masing-masing yang harus dikembangkan. Yang kedua, pembelajaran haruslah berpusat pada siswa atau student center. Pembelajaran haruslah menyenangkan. Yang ketiga, bahwa siswa memiliki kebutuhan masing-masing yang unik dan berbeda, jadi jangan dipukul rata, semua itu kemampuannya sama. Apa yang akan saya laksanakan setelah mempelajari modul ini agar pembelajaran di kelas lebih baik? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengakomodir semua siswa agar dapat terlibat dengan baik. Yang kedua, merancang pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Yang ketiga, membiasakan menyelipkan pesan moral dalam pembelajaran sebagai bentuk penanaman budi pekerti. Dan yang keempat, memanfaatkan teknologi yang ada sebagai bentuk penyesuaian dengan zaman atau pengaplikasian dari konteks kodrat zaman. Sekian pemahaman atau pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat saya sampaikan pada konteks tugas ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.